Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak saleh dan salehah? Alhamdulillah, nahnu bi khairin insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang, meringkas apa yang telah kita pelajari di kelas 4, 5, dan pada kelas 6 tahun ini. Baik anak soleh dan soleha, teman-teman semua, kita telah belajar yang namanya kata ya. Dalam bahasa Arab ada 3 kata. Yang pertama telah kita pelajari huruf 26 kolom, kemudian isim 8 ciri ya, isim memiliki 8 ciri. Kemudian yang ketiga fi'il, ada 3 macam fi'il, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Oke, tujuan dari kita belajar kata, huruf, isim, dan fi'il itu adalah di antaranya dapat membaca Al-Quran per kata. Berikutnya, dapat membedakan kata. Berikutnya, dapat menyebutkan setiap kata beserta cirinya. Ya. Ini tujuannya kita belajar macam atau jenis kata yang 3 ini ya. Jadi setiap kita membaca ayat-ayat Al-Quran, jika kita hafal nih yang 3 jenis kata ini, 3 macam kata ini, maka kita salah satunya bisa membaca per kata, bisa membedakan kata antara huruf, isim, dan fi'il, dan bisa menyebutkan setiap kata beserta cirinya. Berikutnya, di kelas 5 kita telah belajar yang namanya jumlah. Ya, jumlah di dalam bahasa Arab ada 3 ya, 3 yang kita pelajari. Yang pertama jumlah fi'liyah, kemudian yang kedua jumlah ibtidaiyah. Yang ketiga ini syibhul jumlah ini. Ya, di sini di dalam kurung syibhul jumlah ini terdapat di dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ibtidaiyah. Jadi sebenarnya jumlah itu hanya ada 2 ya. Jumlah itu hanya ada 2. Perhatikan sini diberi kurung, jumlah itu hanya ada 2. Yang ketiga ini syibhul jumlah terdapat di dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ibtidaiyah. Fungsinya ya, salah satu tujuan kita belajar jumlah itu adalah satu diantaranya nih, satu dapat menyusun kata dengan beragam cara ya. Di sini yang pertama jumlah fi'liyah ya, ada 4 ya. Yang masih ingat ada 4 cara ya dalam menyusun, dalam merangkai kata, membuat jumlah dalam bahasa Arab itu ada 4 metode ya. Jadi ada nyanyian yang masih ingat insyaallah tahu ya. Yang pertama dapat menyusun kata dengan beragam cara. Yang kedua, tujuan dari kita belajar jumlah itu dapat membedakan setiap jumlah, setiap ayat yang kita baca ya. Setiap ayat yang kita baca, kita bisa menentukan antara jumlah fi'liyah atau jumlah ibtidaiyah. Syarat mutlak dalam menyusun kata, merangkai kata dalam bahasa Arab itu adalah hafal kosakata ya. Banyak hafal kosakata. Jika kita tidak hafal kosakata ya, merupakan suatu kesulitan nanti dalam menyusun kata, membuat merangkai kata ya. Jadi syarat wajib untuk bisa menyusun atau merangkai jumlah dalam bahasa Arab adalah salah satunya menghafal kosakata sebanyak mungkin ya.
Makanya di kita ada habit yang namanya hafal kosakata minimal satu hari itu 10 kosakata sampai 20 kosakata minimal ya. Tapi sesuai teman-teman ya, sesuai kemampuan teman-teman. Jika mampu 1 silakan, mampu 2 bagus, mampu 3 luar biasa, dan terus ya. Usahakan sebanyak mungkin karena manfaatnya buat kita, bukan buat orang lain, utamanya manfaatnya buat kita. Yang ketiga ya, beberapa minggu lalu kita telah belajar tasrif sulasi mujarrad yang 6 bab ya, yang diberi rumus aku yakin hanya dia untukku kini. Kenapa kita belajar ini? Ini tujuannya satu, setiap kali kita baca ayat-ayat Al-Quran pasti di situ banyak yang namanya fi'il. Nah, salah satunya kita bisa mentasrifkannya ya, dan sampai kita bisa mengetahui asal dari setiap fi'il ya, dari setiap kata kerja ya. Ini tujuan belajar tasrif yang 6 bab ya, tasrif sulasi ya. Oke teman-teman, perhatikan ya. Jadi kita belajar itu ada goalnya, ada tujuannya ya. Membelajar kata di sini, lihat di bawah tujuannya ada 3, salah satunya. Kemudian mempelajari jumlah tujuannya ada 2, tasrif 6 bab ada 1 ya yang ditulis. Oke teman-teman, semoga dari ringkasan ini dapat menambah pemahaman teman semua untuk belajar bahasa Arab dan semakin semangat dalam menghafal kosakata. Oke teman-teman semua, terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Jangan lupa pesan ya, jangan lupa diulang-ulang kembali lagu-lagunya, nada-nadanya agar kita tidak lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.